Perkenalkan, nama saya Sabita Mali Susanto dengan NIM 12022223090 dari kelas SI 4608. Di sini saya akan mempresentasikan boundary value analysis dari mata kuliah pengujian dan implementasi sistem. Jadi apa sih itu boundary value analysis? Boundary value analysis yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menguji batas-batas. Tujuannya itu agar fokus upaya pengujian di area-area yang mungkin adanya terjadinya kesalahan. Contohnya itu program ketika menerima input angka dari 1 hingga 100. Maka BV ini akan menguji kasus-kasus seperti input 0, 1, 2 itu batas bawah, 99, 100, 101 itu adalah batas atas. Nah, untuk prinsip dari boundary value analysis ini ada 3. Yang pertama, yaitu banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan. Ini berarti bahwa kesalahan dalam input seringkali menjadi sumber utama kesalahan dalam sebuah program. Lalu yang kedua, BVA itu mengizinkan untuk menyelesaikan kasus uji yang menguji batasan dalam input, karena area yang paling rentan terhadap kesalahan. Lalu yang ketiga, BVA merupakan komplement dari equivalency partitioning, lebih pada memilih elemen-elemen di dalam kelas ekuivalen pada bagian sisi batas dari kelas. Nah, study case yang saya presentasikan yaitu aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Dengan dilatar belakangi melakukan pengujian terhadap aplikasi seleksi SNMPTN untuk melakukan kesalahan yang tidak terungkap. Pengujian ini dilakukan pada salah satu fungsi, yaitu tambah kelas. Pada form tambah kelas terdapat 3 field. Entry data yaitu jurusan, nama kelas, dan tahun ajaran. Pengujian dilakukan hanya pada 2 field, yaitu nama kelas dan tahun ajaran. Karena field jurusan merupakan list box yang sudah tersedia nilainya. Untuk implementasi sistem dan hasil pengujian ini dilakukan pada form input peserta konseling dan input pengajuan judul menggunakan metode pengujian kotak hitam boundary value analysis. Masing-masing field ini bisa dilihat melalui tabel berikut. Buat pengujian form input peserta konseling itu ada 3. Yang pertama ada pengujian field name. Skenario input ini, NIM harus diisi dan tidak boleh kosong. NIM juga harus diisi oleh angka. Kalau misal jika NIM terdiri dari angka dan NIM kurang dari 8 digit, maka tidak bisa disimpan. Yang kedua ada pengujian field nama peserta. Nama tidak boleh kosong dan nama tidak boleh juga sama. Yang terakhir, pengujian field nomor telepon. Nomor telepon juga tidak boleh kosong dan nomor telepon juga harus berupa angka. Nah, yang terakhir, pengujian form input pengajuan judul ini juga ada 3. Yang pertama ada pengajuan field nama peserta. Selain nama peserta tidak boleh kosong atau tidak dipilih. Untuk setiap nama peserta konseling dengan parameter aktif bimbingan di dalam form, maka nama peserta tersebut akan ditampilkan ke dalam drop-down sehingga nama peserta tanpa parameter tidak ditampilkan. Lalu yang kedua ada pengujian field judul. Skenario ini, judul tidak boleh kosong dan jika judul sudah terdaftar maka tidak dapat disimpan. Yang terakhir, pengujian field nomor telepon. Deskripsi judul harus diisi dan tidak boleh kosong, karena menggunakan text editor yang memiliki kelemahan terhadap serangan cross-site scripting. Untuk hasil pengujian ini ada 3 hasil. Yang pertama, dalam pengujian ini 2 formulir akan diperiksa, yaitu formulir input peserta konseling dan formulir input pengajuan judul. Setiap formulir memiliki 3 field yang harus diuji, sehingga total ada 6 field yang akan diuji. Lalu yang kedua, setiap field di kedua formulir akan diuji dengan 2 aturan. Aturan pertama adalah uji batas atas, yang berarti menguji nilai maksimum yang diizinkan untuk setiap field. Lalu aturan yang kedua, itu uji batas bawah yang berarti menguji nilai minimum yang diizinkan untuk setiap field. Dan yang terakhir, dalam pengujian ini ada 23 skenario input yang akan diuji dari kedua formulir. Nah, untuk
Yang terakhir kesimpulannya yaitu metode pengujian kotak hitam itu adalah pendekatan yang efektif untuk menemukan kesalahan dalam fungsional sistem. Dengan BVA, kita fokus menguji pada nilai-nilai input yang diperbolehkan, karena kesalahan ini seringkali terjadi di sekitar titik-titik ini.